Energy restored. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surotombat Kota Baru, Yogyakarta, sahabat Sonora. Di hari Selasa ini 24 Oktober 2023 dari jam 13 sampai 14 ini ya. Kita ada perbincangan yang cukup menarik ya sahabat Sonora seputar ini pergaulan anak yang menyehatkan mental itu seperti apa. Bersama DP3AP2KB Kota Yogyakarta, dan sudah hadir ini di studio narasumber kita ada beliau Sekretaris DP3AP2KB Kota Yogyakarta, ada Bapak Sarmin SIP MSI. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Sarmin, apa kabarnya? Selamat siang Mas Hasta, selamat siang Bapak Ibu pendengar Radio Sonora, khususnya anak-anak dan adik-adikku remaja di mana saja berada. Oke, sehat selalu Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Dan ini juga hadir di studio ada beliau Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di P3P2KB Kota Yogyakarta, ada Ibu Sri Isnayanti Sudiasih SIP Bu. Ini ya Bu Isna, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Hesta. Dan kami juga menyapa dari Bapak dan Ibu sekalian pendengar Sonora yang berbahagia, dan tentunya juga anak-anakku sekalian di Kota Yogyakarta. Oke, dan jika narasumber kita yang ketiga ada Konselor Puspaga Kenari Kota Yogyakarta, ada Mbak Tri Novita Herdalena, psikolog. Mbak Novi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Sasa, kita ketemu lagi di sini. Ketemu lagi, oke. Dan tema kita itu seputar pergaulan anak yang menyehatkan mental ya. Oke, dan untuk Anda juga sahabat Sonora yang mau bergabung, boleh sekali untuk teleponnya di 557762 ataupun SMS dan WhatsApp-nya di 081754832000. Mau voice note juga boleh ya. Voice note-nya di 081754832000. Ya, Pak Sarmin, Bu Isna dan juga Mbak Novi, kalau kita berbincang seputar mental yang sehat. Sebenarnya sehat mental itu apa sih, Pak? Mungkin bisa diawali dengan kayak gitu dulu deh nih, Mbak Novi atau siapa, Bu Isna atau Pak Sarmin dulu yang mengawali seputar sehat mental. Nah, monggo. Baik. Pak Sarmin. Saya coba awali dulu ya. Oke, monggo. Sehat mental ketika ini kita lihat secara umum, seseorang yang mampu menjalankan aktivitas kesehariannya dengan secara berimbang. Jadi dia fisiknya juga mampu mengimbangi, sementara untuk psikisnya sendiri juga mampu berimbang. Jadi dia fisik mampu bergerak, mampu berpikir, mampu beraktivitas, tapi secara mental, secara psikis sendiri juga dia juga harus sehat, dalam arti secara perbuatan, tutur kata, emosional seperti itu cenderung tidak merugikan atau mengganggu orang lain. Kira-kira pemaknaan secara umum seperti itu. Oke, jadi itulah yang disebut sehat mental itu harus. Mbak Novi mau nambahin? Oke, jadi saya menambahkan saja. Sebenarnya kalau sehat mental itu sangat terkait dengan sehat fisik. Jadi nggak ada namanya orang sehat itu hanya fisik saja atau mental saja. Nah, kalau mental itu kan tidak terlihat, kalau fisik terlihat gitu ya. Kalau mental itu terkait dengan pola pikir, pola emosi dan perilaku. Jadi ini saling keterkaitan. Sehingga kalau sehat mentalnya berarti ya itu tadi mampu menjalankan cara dia berpikirnya, kemudian mengelola emosinya dan juga menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dia mampu mengoptimalkan dirinya gitu ya, tahu apa kelebihan dan kekurangannya sehingga dia mencapai potensi dirinya lebih maksimal. Oke, jadi semuanya emang harus sehat ya. Iya. Dari nggak cuma fisiknya yang sehat, tapi juga mentalnya penting juga untuk selalu dijaga kesehatannya ya. Oke, baik. Kalau Bu Isna sendiri melihat sehat mental itu apa ini?
Oke, jangan-jangan saya termasuk yang mana ini? Mudah-mudahan kita termasuk yang sehat semuanya. Amin. Oke, baik Pak Sarmin, gimana nih Bu Isna? Jadi sepakat sekali dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Sarmin maupun Mbak Novi bahwa terkait dengan kesehatan mental anak ini adalah kondisi bagaimana seorang anak ini sehat secara fisik dan psikis. Artinya di situ anak mempunyai kesejahteraan secara lahir dan batin. Itu yang pertama. Kemudian stressing yang kedua adalah anak ini kemudian juga dia memahami potensi yang ada di diri anak sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana si anak kemudian mempunyai kemampuan, mempunyai ketangguhan dan keuletan ketika dia mempunyai persoalan di dalam hidupnya, sehingga dia mempunyai ketahanan ketika mengelola emosi dan sebagainya. Mungkin seperti itu Mas Hasta. Wah. Oke, kita sepakat seperti itu ya, pengertian riset mental ya, sahabat Sonora juga pendengar semuanya. Menarik ini dari pengertian awal, jadi memang ada satu ciri-ciri tersendiri ketika anak itu dibilang sehat mentalnya, gitu, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita ini tadi ya. Nah, kalau kita sudah menginjak ke tema kita, pergaulan anak yang menyehatkan mental. Nah, ini terus seperti apa? Kita berarti harus membahas membatasi pergaulan kita atau kita sebagai orang tua. Wah, ini kelihatan umurnya orang tua ya. Kita sebagai orang tua itu harus seperti apa nih kalau kita ngomongin seputar tema kita pergaulan yang menyehatkan ini? Monggo ini siapa? Pak Sarmin, monggo Pak. Baik, Mas Hasta. Jadi yang disebut kriteria anak itu kan sejak masih dalam kandungan sampai umur 18. Ya. Kalau kita tarik ke dunia pendidikan, berarti umur 18 itu kan kira-kira sampai dengan SMA atau SMK. Nah, ketika kita berbicara tentang pergaulan yang sehat untuk kalangan anak, berarti seorang anak itu harus mampu berinteraksi, harus mampu bergaul, harus mampu beradaptasi dengan teman-teman sebayanya, baik itu di lingkungan yang paling kecil, di semacam di pendidikan usia dini, maupun di level SD maupun SMP dan SMA atau SMK. Sehingga ketika anak bisa berbaur, bisa menyatu, bisa berkomunikasi dengan teman-temannya tanpa ada hambatan. Dengan kata lain, anak itu sehat secara mentalnya, secara fisiknya juga. Namun ketika anak ini kemudian ada gangguan, semacam dia menyendiri atau bahkan tidak mau bergaul, berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, berarti ada sesuatu yang terjadi atas mental anak itu sendiri. Nah, sebagai orang tua, kita tentu harus memantau sejak awal atau sejak dini, harus mengetahui ketika ada perubahan seperti itu. Ketika anak kita mulai menyendiri atau betah dengan gadgetnya, atau sering mengurung diri di kamarnya, atau ketika dia sekolah sudah semacam aras-arasan seperti itu, berarti ada sesuatu terkait dengan lingkungannya yang ada di entah di sekolahnya atau di lingkungan keluarga. Nah, ini harus dicarikan solusinya. Jangan sampai kemudian nanti pergaulan anak ini menjadi tidak sehat di belakang harinya. Kira-kira begitu Mas Hasta. Berarti sebagai orang tua ya harus aware banget, sadar banget ya berkaitan dengan anaknya itu seperti apa sih. Jangan dibiarkan aja ketika dikasih gadget memang diem anaknya, tapi nggak gitu juga gitu ya. Mungkin gitu ya Mbak Novi, gimana? Ya, ini saya mungkin akan melihat sudut pandangnya dari tahapan perkembangan remaja sendiri. Kalau tadi Pak Sarmin tentang dari orang tua, mungkin saya melihatnya bahwa begini, kita perlu memahami tahapan perkembangan anak. Nah, di tahapan usia remaja nih, sekitar belasan tahun tadi, antara usia SMP dan SMA. Itu kan sebenarnya masa transisi di mana dia dari anak menuju dewasa. Nah, tahapan ini kan ada tahapan di mana dia mencari identitas dirinya. Jadi pada tahapan itulah dia akan mengeksplor dirinya. Mengeksplor itu ada tahapan di mana dia sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa memutuskan sesuatu yang baik dan benar gitu ya. Akan tapi di sini harus ada perlu ruang. Nah, rumah itu sebenarnya ruang yang paling aman buat anak remaja gitu. Di mana ruang itu isinya ada orang tua yang pasti ya, ada keluarga, ada orang tua. Nah, kalau ruang itu tidak menjadi tempat yang aman, tidak mengasihkan buat anak untuk diskusi, jadi sahabat gitu, dia akan mencari
ruang yang lain di rumah. Jadi ruang eksplorasinya di luar, bisa itu di sekolah. Kalau sekolah nggak dapat tempat juga, dia di tempat pergaulannya. Sehingga inilah yang jadi kunci, di mana kalau dia dapat pergaulan yang menjadi pembentuk karakter si remaja ini selama 24 jam dia di mana gitu. Kemudian dia tidak mendapat hal yang positif, pergaulannya positif, pola pikir atau eksplorasi yang negatif, dia akan mencapai identitas yang negatif. Tapi kalau dia positif, itu juga akan positif. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana ini diawali dari rumah dulu gitu. Diawali dari rumah dulu, Bu Isna. Nih, gimana kalau Bu Isna nih berkaitan dengan pergaulan anak, apakah sudah memulai juga di rumah kayak gitu dari rumah dulu, Ibu? Tentunya ya. Tentunya harus ya. Oke, mungkin gimana Ibu? Oke, Mas Hasta. Jadi kalau tadi Mbak Novi menyampaikan sudut pandang dari rumah, kemudian juga dari keluarga, mungkin kami melihat dari sudut pandang yang lain, Mas Hasta. Boleh. Artinya di sini bahwa kita selaku aparat pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Kota Yogyakarta, harus mempunyai konsep program bagaimana kemudian agar ada wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan oleh Mbak Novi, itu akan membentuk karakter yang positif. Nah, ketika kita kaitkan dengan program Kota Layak Anak yang mungkin juga Mas Hasta sudah beberapa kali juga mengawal, menginformasikan bagaimana bahwa Kota Yogyakarta sangat concern terhadap program Kota Layak Anak ini. Nah, kalau kita kaitkan ke sana, sebenarnya ada dua klaster yang terkait dengan bagaimana pergaulan anak ini kemudian bisa sehat. Yang pertama adalah untuk di klaster kedua, ini adalah klaster terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, di lingkungan keluarga ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Novi, bahwa keluarga memang menjadi yang utama dan pertama dalam pembentukan karakter anak. Nah, kebijakan di Kota Yogyakarta saat ini bahwa dalam rangka melaksanakan peningkatan kualitas keluarga itu sendiri, ada sebuah layanan yang bisa diakses secara gratis oleh masyarakat. Layanan di sini disebut adalah Puspaga Kenari, Mas Hasta. Jadi pusat pembelajaran keluarga. Rohnya adalah bagaimana kemudian untuk keluarga-keluarga yang mungkin mengalami persoalan bisa kemudian memanfaatkan layanan ini secara gratis untuk konsultasi, konseling dan sebagainya. Nah, kemudian secara regulasi keberadaan dari layanan Puspaga ini pun juga sudah disahkan oleh pemerintah kota, yaitu melalui keputusan Wali Kota nomor 491 tahun 2019. Jadi sebelum pandemi ya Mas Hasta ya. Nah, habis diresmikan setelah itu langsung masuk masa pandemi. Sehingga memang kemudian keputusan Wali Kota ini kemudian dirubah menjadi keputusan Wali Kota nomor 168 tahun 2021. Kemudian untuk kebijakan yang kedua, dengan mengadopsi pada konsep program Kota Layak Anak adalah ketika kita melihat dari indikator untuk klaster yang keempat. Klaster yang keempat ini sebenarnya mengait pada pendidikan, di mana bahwa anak-anak itu harus memenuhi unsur 12 tahun wajib sekolah atau wajib pendidikan selama 12 tahun. Kemudian di situ juga terkait dengan pemanfaatan waktu luang. Jadi kalau kita melihat di sini, ketika berbicara masalah pemanfaatan waktu luang itu adalah bagaimana anak-anak yang dia mempunyai circle 24 jam itu kemudian 8 jam berkumpul dengan keluarga, 8 jam di sekolah, dan 8 jam inilah yang kemudian bisa memanfaatkan waktu luang ini untuk kegiatan-kegiatan yang positif.
Nah, kemudian di situ bisa dengan melakukan atau bergabung dengan kelompok-kelompok organisasi masyarakat ataupun pemuda yang ada di Kota Yogyakarta ini kan sebenarnya salurannya banyak, Mas Hasta. Ada forum anak dan ini semuanya ada irisan usia. Forum anak ini adalah usia di bawah 18 tahun. Kemudian ada PIKR. Ini usianya 10 sampai 24 tahun. Kemudian ada pemuda wilayah, ini usianya 16 sampai 30 tahun. Dan kemudian juga ada Karang Taruna dari usia 13 tahun sampai dengan 45 tahun. Artinya sebenarnya bahwa organisasi-organisasi yang ada di Kota Yogyakarta ini sudah ada irisan yang mungkin itu nanti bisa secara berkelanjutan dari sejak usia anak-anak sampai dengan usia kalau 45 tahun itu ya sebenarnya sudah sangat-sangat dewasa ya Mas Hasta ya. Senior. Senior. Jadi sebenarnya sudah ada wadah yang bisa mengakomodir untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Di samping juga mungkin kita lihat bahwa Kota Yogyakarta adalah kota budaya, kota pariwisata, tentunya banyak sekali ruang kreativitas yang ada di sana. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk berkegiatan secara positif dalam rangka membentuk karakter anak yang positif pula, seperti itu. Pak Sarmin, ini tadi dijelaskan panjang lebar oleh Bu Isna ya. Sudah banyak fasilitasi dan juga program-program yang ada di Kota Jakarta berkaitan dengan anak ini ya. Nah, apalagi kota layak anak. Nah, kalau Pak Sarmin sendiri melihatnya sejauh mana ini keberhasilan dari program-program itu? Apakah sudah banyak diakses sama khususnya para usia remaja kayak ini, anak-anak kayak gitu? Baik Mas Hasta. Jadi untuk beberapa fasilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah kota, khususnya oleh Dinas DP3AP 2KB Kota Jakarta, kita melihat selama ini terkait dengan animo dari anak-anak kota sendiri sangat besar untuk masuk ke sana. Terbukti dari beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas, itu keterlibatan dari anak-anak. Contoh untuk puncak peringatan Hari Anak kemarin, itu kepanitiaannya dari anak itu sendiri, dari anak, oleh anak dan untuk anak. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah mulai belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bisa memanage dirinya sendiri, dan itu melibatkan berbagai banyak stakeholder kemarin yang hadir ke sana, sejak dari Pak Wali, sejak dari perusahaan-perusahaan CSR yang ikut peduli terhadap anak-anak itu sendiri, sampai dengan pejabat-pejabat daerah semuanya dihadirkan. Dan itu sekali lagi adalah yang mengurusi dari anak, oleh anak dan untuk anak. Kemudian terkait dengan beberapa fasilitasi ini, tanggapan animo dari anak-anak sendiri, termasuk dari kalangan dunia pendidikan, kepala sekolah serta seluruh jajaran, dan lebih umumnya lagi dari dinas pendidikan, ini sangat bagus tanggapannya. Sehingga harapan kami ketika ini ada animo yang bagus, mudah-mudahan anak-anak ini nanti dalam berkreativitas akan benar-benar tersalurkan ke dalam wadah-wadah yang tadi sudah disampaikan secara rinci oleh Bu Isna. Seperti itu Mas Hasta. Oke, menarik ya Mbak Nufi. Jadi nggak boleh ini ya, anak-anak nggak boleh bengong ya. Iya betul. Ini jelas. Harus paling nggak ada forum yang bisa diikuti, ada wadah yang bisa diikuti juga. Terus tadi disampaikan Pak Sarmin bisa menjadi panitia kepanitiaan puncak Hari Anak itu luar biasa sekali ya Pak ya. Ini anak-anak loh sudah bisa kayak gitu kan, paling enggak ada satu apresiasi tersendiri. Nah, kalau menurut Mbak Novi sendiri menyibukkan anak pentingnya seberapa ini? Jadi ini berarti dari orang tua ya melihatnya ya. Sebenarnya ruang eksplorasi yang saya katakan di awal tadi adalah sebenarnya ada di sini gitu ya. Kalau di dalam sendiri ada ruang diskusi gitu ya, orang tua bisa menjadi sahabat yang baik buat anak, mendengarkan. Paling enggak pertama itu tidak menjudgment lah ya. Kalau ada persoalan itu didengarkan dulu, dipahami dulu, baru ada ruang diskusi di mana itu bisa diperbincangkan dengan asik gitu ya, orang tua dengan anak. Akan tapi kan tidak ada nih kadang-kala jadi argumentasi yang cukup hangat. Ini kan bahasa manisnya argumentasi, perdebatan gitu ya. Karena pola pikir anak itu kan udah berbeda, udah berubah. Udah ada pola pikir yang dia bisa dapatkan dari luar, dari sosial media gitu, dari lingkungannya. Sehingga orang tua perlu
membuka diri gitu untuk memahami, tidak menilai dulu. Nah, ini bisa jadi ajang yang baik sebenarnya. Kemudian bisa ada kegiatan rutin bersama yang kadang-kadang dilupakan gitu ya. Paling tidak sehari makan bersama gitu. Itu kan sebenarnya jadi apa ya, ruang diskusi yang asik sebenarnya. Satu kali saja, kalaupun misalnya menyatakan orang tua saya sibuk gitu, tapi sesibuk apapun 24 jam pasti bisa kan ya sekali gitu ketemu di meja makan gitu, untuk menjadi ruang diskusi. Kemudian untuk lingkungan, menurut saya ya penting juga ya, orang tua perlu juga menjadi apa ya tadi, teman diskusi, pengawas, pengontrol gitu. Pengawasnya kayak gini, tidak langsung mengawasi, kita kan nggak mungkin ya 24 jam. Paling tidak kita itu kenal gitu anak yang bergaul dengan anak kita. Jadi temannya tahu, punya nomor kontaknya, dia berkegiatan di mana gitu kan. Artinya kita sendiri juga bisa mendukung ya, menyiapkan juga anak nih loh gitu. Karena pada saat anak transisi dia tidak tahu udah tepat belum ya aktivitas saya ini gitu ya. Nah, itulah di situ peran orang tua gitu untuk mengawasi gitu bersama-sama dengan anak gitu ya, untuk biar si anak juga mendapatkan lingkungan yang kondusif. Jadi untuk yang di luar gitu, tadi yang sudah disampaikan Bu Isna dan Pak Sarmin, ada forum anak yang bisa didapatkan gitu ya. Kemudian ada Karang Taruna, ada akses ya, paling tidak disediakanlah ruang publik untuk sebagai eksplorasi secara positif, entah apapun bentuknya, entah olahraga atau ada ruang diskusi musik, podcast gitu, atau apapun itu gitu. Jadi menurut saya itu juga perlu dipersiapkan. Oke. Tapi kalau melihat anak-anak zaman sekarang ya, ini apalagi kemajuan zaman yang luar biasa sekali, cepat banget. Mereka sudah pegang handphone. Dari situ kadang-kadang orang tua jadi, aduh ini kok anak saya karena terkaget-kaget gitu ya, ini kok sudah sampai segini, ini karena pengaruh apa. Nah ini gimana dengan menghadapi kemajuan zaman yang luar biasa sekali, tuntutan yang semuanya pengen cepat kayak gitu, dan anak pun juga otomatis juga akan dipres untuk mengikuti semacam itu. Nah ini sebagai orang tua nih gimana membatasinya nih, kalau melihat hal itu Bu Isna atau Pak Sarmin? Oke, Mas Hasta. Jadi terkait dengan kemajuan teknologi yang saat ini memang sedang kita hadapi, tentunya ini ada sisi positif dan negatif ya. Nah, untuk sisi positifnya paling tidak kita untuk komunikasi sudah tidak seperti zaman dulu lagi. Untuk mengakses informasi-informasi, ibaratnya antar negara itu sudah bukan menjadi halangan. Tetapi yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana ketika kemudian anak-anak ini yang mungkin secara mental, secara psikis belum siap menghadapi informasi yang mungkin dia dapatkan itu belum layak. Nah, ini sebenarnya kebijakan pemerintah itu sudah hadir di sana, Mas Hasta. Contohnya, ketika kita kembali lagi ke program Kota Layak Anak, karena memang Kota Layak Anak ini sebenarnya adalah komitmen yang luar biasa. Komitmen yang luar biasa dari pemerintah, kemudian juga peran media massa dalam hal ini, mungkin juga Sonora juga banyak sekali membantu di dalam informasi yang layak anak, kemudian juga dunia usaha dan masyarakat sendiri. Nah, untuk pemerintah Kota Yogyakarta, Mas Hasta, mungkin sedikit kami bercerita terkait informasi yang layak anak ini. Kalau kita kembali pada program Kota Layak Anak, sebenarnya masuknya pada klaster 1. Itu ada ILA, informasi yang layak anak. Informasi layak anak. Iya. Nah, ketika berbicara masalah informasi yang layak anak ini, di pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kominfosan, Dinas Kominfosan, sebenarnya dengan kebijakan kebijakan penyediaan free hotspot yang sudah ada di sekitar 1.200-an titik lokasi, itu sudah ada filtering dan pengaman yang dilakukan oleh pihak Kominfosan. Salah satu ataupun
langkah yang dilakukan oleh Kominfosan adalah satu device satu user. Artinya di situ ada pengawasan dari pihak orang tua ketika anak ini menggunakan gadget yang dia melalui free hotspotnya Kominfosan, itu harus masuknya melalui akun orang tua ataupun akun yang sudah memiliki NIK sendiri. Sehingga tentunya ini kemudian bisa dilakukan pengawasan. Apa sebenarnya konten-konten yang sudah dibuka oleh anak-anak ini. Nah, ini adalah satu langkah pengamanan yang dilakukan oleh pihak Kominfosan. Di samping itu juga ada secara regulasinya itu terkait dengan penggunaan internet sehat. Nah, itu secara regulasi sudah ada melalui Perwal nomor 70 tahun 2010 tentang penggunaan layanan internet yang tersaring. Itu di sana disampaikan penggunaan internet yang sehat. Nah, ini tentunya harus didukung oleh semua pihak, termasuk juga tadi pengawasan dari orang tua. Jangan kemudian membiarkan ketika si anak asik sudah diam, kemudian tidak ada pengawasan dari orang tua, ternyata anak-anaknya mengakses hal-hal yang belum layak anak, seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas. Kalau Pak Sarmin gimana, Pak Sarmin? Beberapa pembatasan yang mungkin kalau mengatakan pembatasan agak ekstrim ya. Semacam beberapa rambu-rambu yang tadi sudah dikeluarkan pemerintah kota. Namun ada satu hal yang itu akan menjadi sebuah katup pengaman, adalah penilaian pemahaman nilai-nilai agama dari orang tua kepada anak itu sendiri. Karena yang namanya orang tua meskipun itu satu rumah, dia kan tidak bisa mengawasi 24 jam. Ketika pulang sekolah dia mampir kemana, kemudian mengakses apa, buka HP, bertemu dengan siapa, itu kan sepenuhnya tidak bisa diawasi oleh orang tua selama 24 jam. Ketika malam katanya keluar nyari makan, dia mampir kemana saja kita kan tidak tahu. Kemudian HP kan kemana-mana selalu dibawa. Nah, sehingga terkait dengan hal ini adalah pemahaman nilai-nilai agama dari orang tua kepada anak itu sendiri, bahwa hakikatnya ketika dia mengakses sesuatu yang memang itu tidak layak menjadi konsumsi dari anak itu sendiri, itu adalah suatu hal yang bertentangan atau berdosa. Agama apapun, misalnya dipahamkan seperti itu, sehingga harapannya ketika nilai-nilai agama ini sudah tertanam dalam benak anak, harapannya meskipun dia membawa HP kemanapun, mengakses dimanapun misalnya, dia akan tersaring dari nuraninya sendiri, akan membisikkan bahwa itu sesuatu yang tidak layak untuk dikonsumsi atau dilihat oleh dia. Sehingga ini akan menjadi rambu-rambu yang selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Kira-kira seperti itu, Mas. Wah, ya. Jadi dari rumah sendiri sudah dibekali, dari keluarga ya, sudah dibekali satu fondasi yang kuat seperti itu dulu ya. Jadi otomatis sudah filter otomatis bagi si anak itu untuk ini nggak bagus. Dan dia mungkin sudah merasa aku salah, aku nggak benar, ini seperti yang dulu dikasih tahu sama orang tua gitu ya, Mbak Novi ya. Secara psikologinya juga gitu. Tapi begini, artinya segala sesuatunya itu tidak instan gitu, Mas Hasta. Jadi membangun, jadi artinya ada tahapan pemahaman nilai agama, value gitu ya, yang dibangun oleh keluarga. Itu kan juga tidak serta-merta pada saat usia belasan. Nah, itu yang harus dipahami. Tahapan anak itu kan dari 0 tadi sampai usia 18. Nah, di tahapan-tahapan itu kan awal ada tahapan perkembangannya. Disitulah harus orang tua juga harus punya pemahaman bahwa membangun hubungan itu tidak langsung tiba-tiba. Jadi membangun hubungan, kedekatan itu ya harus dimulai dari sejak dini gitu. Sehingga pada saat memasukkan nilai-nilai agama, pemahaman, value gitu ya, itu bisa terserap dengan baik gitu dalam keseharian mereka gitu, tidak kemudian serta-merta gitu. Sehingga pada saat tadi dia sudah keluar rumah, kita nggak bisa 24 jam memantau, paling tidak dia terserap gitu ya, apa yang didiskusikan selama ini dengan orang tua, kita bicarakan tentang nilai-nilai agama, itu pada saat real dia di luar itu bisa diaplikasikan gitu. Nah, ini penting gitu buat orang tua sendiri. Sejak sedini mungkin. Sedini mungkin ya, mulai dikenalkan dengan hal-hal yang baik gitu. Bahkan di dalam kandungan pun juga hal baik itu mulai dikenalkan ya. Betul. Saya ingat ketika istri hamil itu harus dikenalkan jenis musik yang
yang menyenangkan, jangan yang sedih-sedih kasih nanti babynya. Itu ya begitu ya, Bang ya? Iya, karena mempengaruhi. Karena sebenarnya misalnya ibu yang stres ya dalam waktu hamil, kenapa terkait ya gitu ya? Kok kemudian anaknya juga pada saat dia sudah lahir gitu, itu juga mempengaruhi karakternya, pribadinya ya, karena itu sejak dalam kandungan pun dia merasakan gitu. Makanya berhentilah orang tua untuk melakukan hal-hal yang negatif pada saat sejak dia dinyatakan sebagai orang tua gitu, pada saat hamil gitu, istri hamil ya stop untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Oke, baik, menarik ini ya. Tapi kita sesuaikan tanda waktu. Karena saya jadi ingat dulu, saya sebagai sang suami pun juga dulu gini Pak, dilarang-larang ya Pak ya. Kalau istri sedang hamil tuh nggak boleh ini, nggak boleh ini. Banyak pantangan ya. Padahal kita nggak hamil ya, yang hamil istri ya. Karena ternyata ada efeknya juga terhadap kesehatan mental si anak gitu ya. Oke, baik. Nanti juga akan kita sampaikan. Terus anak kita harus dibatasikah dalam bergaul? Kalau melihat kondisi seperti ini, terus batasannya seperti apa? Terus nanti hak anak gimana dong? Kebebasan anak untuk memilih teman, memilih seperti apa? Tapi break dulu kita. Oke ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi berbicara kita ya sahabat Sonora. Nah, dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan teleponnya di 5577762 atau di 0817548320. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta ya. Perbincangan kita bersama narasumber kita dari DP3AP2KB Kota Jakarta. Ini ada beliau Pak Sarmin SIP MSI, Sekretaris DP3AP2KB Kota Jakarta. Kemudian ada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Jakarta, Ibu Sri Isnayanti Sudiasi SIP, dan ada Konselor Puspaga Kenari Kota Jakarta dan Mbak Tri Novita Herdalena psikolog ya. Jika mau gabung boleh 557762 ataupun di 0817548320. Ini sudah ada gabung, tapi sebentar kita tadi yang berkaitan sebelum kita break ke Bu Isna, Mbak Novi dan juga Pak Sarmin. Terus pergaulan anak kita itu mestinya yang seperti apa ini yang biar tetap terjaga kesehatan mentalnya? Apakah memang harus dibatasi? Bagi orang tua itu membatasi, ini kamu mestinya ini, kamu sepertinya ini, harus yang ini. Nanti kebebasan mereka seperti apa harusnya kalau ngomongin seputar pergaulan mereka? Nah, Mbak Novi. Oke. Kalau dari orang tua sendiri membuka saluran komunikasi yang efektif menurut saya. Jadi terbuka, tidak hanya satu arah gitu ya. Yang dipahami kan kadang-kala merasa bahwa karena lebih berpengalaman jadi satu arah gitu. Nah ini kalau sekarang tidak bisa gitu Mas Asta. Jadi harus terbuka dua arah komunikasinya. Kemudian kalaupun ada aturan di rumah itu harus disepakati bersama. Istilahnya disepakati aturannya. Kalau itu sudah disepakati, dilibatkan juga anaknya gitu ya, itu nanti akan terjadi lebih bagus gitu ya. Dengan ada kesepakatan itu, dia tahu konsekuensinya gitu, bahwa oh ya ini sudah dibahas bersama, ada ruang diskusinya. Kemudian anak juga dia diajarkan sebenarnya oleh orang tua ada keterampilan pertama adalah keterampilan self awareness. Awareness itu adalah penerimaan diri, memahami diri, artinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bagaimana dia juga memahami pola pikirnya, pola emosinya, sehingga dia bisa ke depannya gitu ya, memaksimalkan potensinya bisa dengan lebih baik. Dan itu perlu diajarkan gitu ya. Jadi tadi kemampuan untuk memahami diri, kemudian kedua adalah bagaimana dia bisa memanage emosinya. Ini kan penting. Orang lebih banyak cenderung melihat pada akademis saja, IQ, tapi EQ gitu ya, emotional quotient, artinya itu juga perlu diajarkan. Anak-anak ini perlu dilatih. Contohnya bagaimana sebenarnya dia memandang konflik itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Kalau dia konflik dengan lingkungannya, dengan temannya, tidak apa-apa gitu. Sebenarnya itu jadi kemampuan dia menjadi untuk mengambil sebuah keputusan. Yang paling penting adalah respon dia terhadap konflik itu gitu. Pesan yang dibawa dari konflik itu apa gitu. Itu yang perlu diajarkan gitu. Bagaimana dia memaknakan gitu segala sesuatu dengan lebih positif gitu. Jadi bagaimanapun dia caranya dia berpikir, bagaimana dia merasakan emosinya, tapi cara dia memandang, memaknakan segala sesuatu dengan positif itu menjadi perilaku
perilaku yang positif pula bagi si remaja ke depannya. Dan yang paling penting yang ketiga adalah kemampuan asertif, itu yang jarang sekali. Asertif itu menolak dengan tegas gitu ya, dengan segala ada alasan yang bisa tahu. Jadi misalnya ada temannya ngajak nih gitu, ayolah minum, keren gitu. Dia kan bisa bilang bahwa nilai-nilai di keluarga saya adalah begini, saya tidak tidak menolak lah gitu. Saya tidak mau gitu. Silahkan kamu, nggak apa-apa, saya hargai, tapi tidak untuk saya gitu. Misalnya ayo kita merokok, ayo kita tawuran gitu. Jadi artinya dia bisa berperilaku dengan baik gitu, secara adab dia bisa bergaul, beradaptasi, akan tapi dia mampu menolak yang tidak sesuai dengan value dirinya dan value-value keluarganya. Jadi menurut saya itu harus diajarkan gitu. Dan akhirnya pada saat dia keluar gitu ya, dia sudah bisa mengambil keputusan gitu, bahwa oke, ini tidak baik buat saya, ini oke, saya menghargai dengan baik. Oke ya, kamu melakukan silahkan, tapi saya tidak. Menurut saya itu penting buat remaja. Bu Isna, gimana kalau Bu Isna? Iya. Ya, kalau kami memandangnya begini Mas Hasta, jadi terkait dengan bagaimana karakter anak ini kemudian bisa terbangun secara baik, tentunya harus ada peran yang dari pemerintah juga. Artinya pemerintah sebagai regulator, fungsi regulator ini kemudian ada kebijakan yang dibuat di sana. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini, ketika kemudian bahwa pembangunan ketahanan keluarga ini menjadi sebuah persoalan yang penting dalam rangka kemudian menciptakan keluarga itu yang secara fisik, secara psikis kemudian sejahtera. Artinya sejahtera secara lahir dan batin. Nah, pemerintah Kota Yogyakarta sudah membuat regulasinya melalui peraturan wali kota nomor Perdanya ada. Perda nomor 8 tahun 2020 yang mana ini terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga. Nah, nilai-nilai keluarga yang tadi disampaikan oleh Mbak Novi ini tentunya di dalam perda ini juga kemudian bisa kita inlinekan. Artinya bahwa nilai keluarga itu bisa terbentuk manakala kemudian ada 8 fungsi keluarga di situ yang harus dilaksanakan dalam rangka kemudian mendidik anak-anak ini kemudian menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Artinya unggul itu ya baik fisiknya, itu artinya sehat, kemudian secara psikisnya dia cerdas, dia kemudian mempunyai mental yang baik, kemudian juga artinya di situ bahwa 8 fungsi keluarga mungkin tadi sudah disinggung juga oleh Pak Sarmin, fungsi agama, kemudian fungsi cinta kasih, kemudian juga bagaimana fungsi pendidikan, bahwa keluarga menjadi rumah yang pertama dan utama bagi pendidikan si anak. Nah, kemudian juga fungsi-fungsi yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana kemudian pemerintah hadir di sini adalah dalam rangka kita bersama-sama mendorong masyarakat, kemudian bagaimana kita mempunyai komitmen yang kuat di dalam menyiapkan generasi-generasi penerus di masa datang ya Mas Hasta ya. Karena kalau kita melihat dari program nasional kan tentunya kita tidak lupa bahwa di tahun 2030 target nasional adalah Indonesia layak anak. Kemudian di tahun 2045 adalah Indonesia emas. Nah, itu adalah target-target nasional yang tentunya harus kita secara bersama-sama melaksanakan dari tataran yang ada di pemerintah daerah seperti itu. Oke, Pak Sarmin, mungkin berkaitan dengan pergaulan ini, terus kita harus membatasi kah? Ini gimana sih? Jadi begini, seperti sudah disinggung Mbak Novi tadi, ketika seorang anak apalagi sudah menginjak remaja, semakin banyak yang kita batasi, kecenderungannya untuk semakin dia melanggar akan semakin besar. Karena naluri fitrahnya sebagai anak untuk keluar dari kanal-kanal yang sudah dibuat oleh orang tua ini akan semakin besar. Nah, maka kuncinya adalah seperti sudah disinggung teman-teman tadi adalah komunikasi antara orang tua dengan anak. Ketika kita membatasi sesuatu harus kita sampaikan secara jelas, secara lugas. Kenapa ini tidak boleh dilakukan? Itu
penjelasan itu yang harus disampaikan kepada anak. Oh, ketika dia menyentuh minuman, katakanlah misalnya, dia akan hilang kesadaran. Ketika hilang kesadaran, dia bisa melakukan apapun di luar kendali nalar sehat dia. Itu harus dijelaskan seperti itu. Sehingga dibatasi boleh, tapi sesuatu yang memang sifatnya prinsip. Jangan sampai kemudian hal-hal yang kecil dibatasi, hal-hal yang sepele dibatasi. Itu nanti justru anak akan semakin kecenderungan untuk memberontaknya akan semakin besar. Dan komunikasi dengan orang tua ini sekali lagi menjadi pintu masuk utama untuk menyadarkan seorang anak atau memberikan pengertian kepada seorang anak mana sesuatu yang boleh dia lakukan, mana sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Begitu. Oke. Kuncinya sebuah komunikasi ya. Iya. Ya, jadi ketika maaf ini dalam tanda kutip melarang pun juga harus ada penjelasan-penjelasan untuk ke sang anak gitu ya, biar nggak sekedar melarang. Kan biasanya orang tua karena maaf ini sudah lahir duluan, banyak pengalaman, terus jadi anaknya disetir dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dibenahi lagi kayaknya ya, dan perlu pengakuan juga pada orang tua untuk bahwa ini tidak baik. Kau jadi curhat ini nanti. Kadang anak itu kan sekarang lebih pintar. Oh iya, Pak, ya. Ketika kita berikan suatu pemahaman. Gimana, Pak? Zamannya orang tua, zaman bapak dan ibu kita tuh beda dengan zaman kita loh, Pak. Iya, benar. Nah, biasanya kan seperti itu. Jangan kemudian dipukul rata dengan zaman dulu. Biasanya zaman mereka kan seperti itu. Sehingga mereka pengennya diperlakukan sebagai generasi yang sekarang ini. Tapi pengennya orang tua kan ya tentu, meskipun itu kita anggap sebagai seorang remaja yang menginjak dewasa, tapi jangan sampai kemudian aturan-aturan atau norma-norma itu ditabrak, yang cenderung bersinggungan dengan hukum lah, kira-kira seperti itu. Oke, tetap mengindahkan tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada, norma-norma yang ada, etika-etika itu harus tetap dijaga ya. Oke. Termasuk mungkin juga yang paling penting adalah role model orang tua. Nah, itu yang nanti yang akan menjadi pembelajaran yang kemudian akan sangat mengikat ataupun maksudnya dari sisi anak itu karena orang tua aku juga memberikan contoh seperti itu, sehingga ini nanti tentunya akan menjadi menjadi karakter bagi anak juga seperti itu. Jadi memang role model orang tua itu yang mungkin saat ini juga menjadi sebuah persoalan ya. Jadi tentunya ini ya dukungan dari orang tua itulah yang nantinya menjadi sebuah konsensus bagi kita, bagaimana kemudian kita bisa mendampingi anak-anak ini. Jadi kalau kita lihat dari persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat itu memang kebanyakan juga adalah role model orang tua yang tidak ada di sebuah keluarga seperti itu. Oke, mungkin mulai ini ya, idolanya sekarang orang tua ya, bukan? Oke, artis ya, tapi orang tua jangan dilupakan bahwa itu juga seorang yang perlu diidolakan juga ya. Tapi gini, Mas Hasta, sebenarnya kan kalau kita itu kan nggak ada ya sekolah menjadi orang tua. Iya ya. Tahu-tahu. Iya. Jadi makanya apa yang tadi dikatakan oleh Bu Isna dan Pak Sarmin juga, kita kan di pemerintah kota itu sudah menyediakan layanan Puspaga, pusat pembelajaran keluarga. Jadi di mana di situ sebenarnya menjadi sahabatnya masyarakat untuk meningkatkan kualitas orang tua. Bagaimana dia bisa tahu bahwa hak dan kewajibannya, bagaimana dia tahu mendidik anaknya. Nah, termasuk salah satunya gitu ya. Kalau saya sendiri di Puspaga itu banyak orang tua yang tidak bisa menyelesaikan persoalan sendiri gitu. Dia sendiri nggak tenang menghadapi remaja gitu. Bagaimana remaja juga bisa mencontoh orang tuanya saja mengelola emosinya saja belum bisa gitu. Nah, ini kan jadi PR juga gitu, bahwa penting ya orang tua itu mau belajar yuk gitu. Nggak ada kata terlambat, bahwa upayanya dimaksimalkan gitu. Ini loh ada layanan yang bisa memaksimalkan bahwa jadi orang tua itu tidak harus sempurna, tapi orang tua yang menyadari dirinya bahwa iya ya, saya itu punya kekurangan di sini, saya mau belajar. Oh iya, kalau anak tenang, orang tua harus tenang dulu gitu ya. Ibarat kata mengajari anak berenang, kalau orang tua, misalnya orang tuanya yang ngajarkan gitu, orang tuanya nggak bisa berenang, apa yang terjadi? Paling tidak jadi tenggelam dua-duanya ya gitu ya. Jadi saya menganalogikannya begitu. Jadi perlu orang tua juga mau belajar nih, jadi pendengar Sonora gitu. Penting gitu ya juga untuk ayo kita bareng-bareng bersama, gak ada yang terlambat gitu. Jadi kita belajar tidak harus menjadi sempurna. Tidak harus menjadi sempurna. Iya, tapi mau menyadari dan belajar bersama untuk
kepentingan anak-anak tadi, yang masa depan anak-anak yang gemilang itu tadi. Oke, Pak Samin, berarti sebagai orang tua juga mesti belajar nih Pak, karena nggak ada sekolah, nggak ada sekolahnya gitu ya. Sepanjang hayat ya. Ini sepanjang hayat ya. Apalagi kalau yang namanya mendidik anak kayak gitu kan, ini ilmunya ya otodidak semua ya. Nah, jadi layanan Puspaga ini terbuka untuk bagi semuanya saja. Tapi kalau kita ngomongin soal konsultasi psikologi, itu konotasinya sudah, aduh ada masalah nih, ada masalah. Kayak gitu, gimana untuk menghilangkan kayak gitu? Iya, jadi stigma itu memang harus dibangun oleh semua pihak ya. Semua pihak. Iya, bahwa pertama gitu ya, artinya dia kalau melihat ini gitu, dia tidak bisa, tidak mampu, ya mau tidak mau dia yang akan menghubungkan gitu ya. Kalau misalnya, artinya pertama, kalau dia udah melihat dia mampu menjadi pendengar yang baik, oke gitu ya, paling tidak persoalan terbuka satu persatu. Tapi kalau tidak, ya bagaimana dia mau menghubungkan kebantuan lebih profesional, layanan yang bisa diakses terbuka, bisa diakses secara gratis. Dan itu menurut saya penting ya masyarakat mengetahui itu, entah itu orang tua atau sekolah ataupun siapapun itu gitu, bahwa ini loh yang sudah siap gitu loh. Kalau mereka mungkin saat ini belum membutuhkan, pada suatu saat mereka membutuhkan, mereka tahu harus kemana. Oke, baik. Makin menarik, tapi kita harus break dulu. Dan nanti ada satu pertanyaan yang sudah masuk juga di WhatsApp-nya Sonora Jogja, nanti akan kita bacakan ya. Tapi kita break dulu, dan untuk Anda sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang sudah memilih Sonora untuk menemani suasana siang Anda. Jadi 7,4 dari Sonora Jogja, sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di perbincangan kita siang kali ini ya. Narasumber kita dari beliau-beliau DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Pak Sarmin, Bu Isna, juga Mbak Novi. Saya ke WhatsApp dulu nih ya, di waktu yang singkat ini mungkin bisa dijawab juga dengan singkat ini. Selamat siang untuk ke Ibu Anissa, ini yang ada di Jogjanya, nggak nyebutin detailnya di mana. Selamat siang, terima kasih. Para narasumber, saya punya anak usia 7 tahun. Oke, untuk keluarga itu saya dan suami sudah memberikan dasar basic berkaitan dengan etika, kemudian juga berkaitan gimana bergaul ke orang lain, ke sesama, dan juga ke orang tua. Tapi ketika anak saya sudah main ke sekitar, pulang-pulang jadi ada perubahan. Kadang-kadang emosional, sudah lupa dengan apa yang kita pernah nasihatkan. Nah, terus kita sebagai orang tua harus gimana ya? Terima kasih, mohon sarannya. Selamat siang, sukses selalu, Mbak Novi ini ya. Oke, terima kasih Bu Anissa ya. Iya. Bu Anissa dengan anak usia 7 tahun. 7 tahun. Nah, ini penting memahami yang saya katakan sebelumnya adalah tahapan perkembangan anak. Kalau di 7 tahun itu tahapan pengembangan logika. Jadi anak mulai dia akan lihat gitu ya, misalnya dia bergaul gitu, kemudian ada yang informasi yang kurang bagus gitu ya, tapi dia akan diterima, nanti biasanya akan muncul kalimat-kalimat ataupun apa cerita itu ke orang tua. Nah, di situ peran orang tua tidak langsung menilai gitu ya, akan tapi membuka dulu, menurutmu apa ya gitu. Kadangkala apa yang disampaikan anak itu tidak se ekstrim yang kita pikirkan gitu ya. Dia misalnya menyebutkan sesuatu yang menurut kita ekstrim kalimatnya, kita harus tanyakan dulu, tahu nggak kalimat itu apa gitu. Nah, kita jelaskan. Kalau misalnya kalimat yang muncul negatif, kita jelaskan bahwa begini gitu. Kemudian jadi anak itu kan jadi ada ruang, oh iya ya Bunda, berarti ini tidak boleh kita lakukan, iya tidak baik gitu. Tapi nggak apa-apa gitu, kamu mendengar itu dari temanmu gitu, artinya diterima gitu ya. Tapi artinya yang memutuskan dia nanti untuk ditiru, dicontoh lagi, dia katakan lagi, itu ada dengan diskusi dengan orang tuanya. Jadi menurut saya penting memahami bahwa anak ini lagi mengembangkan logika, mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Dia juga mengembangkan komunikasi gitu yang efektif gitu. Oh ya, gitu. Dan disitulah gitu ada ruang-ruang di mana tadi Bu Anissa bisa jadi diskusi yang asik sebenarnya gitu ya. Dengan cara kita dengarkan, kemudian ayo gitu digali gitu. Dan barulah nanti di akhir kita baru ditutup gitu dengan kondisi yang bahwa
oke, sebaiknya apa yang harus dilakukan gitu, dan kedepannya seperti apa. Wah, itu mudah-mudahan Bu Anissa puas ya. Iya, ini boleh konsultasi ke Puspaga kok ya. Boleh, kalau boleh sekali. pengen tahu gimana lebih banyaknya gitu ya. Iya. Pak Sarme, Bu Isna juga Mbak Novi, asik sekali ini sebenarnya diskusi kita. Tapi tinggal 3 menit ini. Nah, mungkin untuk mengakhiri kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan untuk pesan-pesannya ke pendengar semuanya, ke sahabat Sonora. Pak Sarme dulu, semoga Pak. Baik, para pendengar Sonora, khususnya anak-anak dan adik-adikku yang saya cintai, untuk mewujudkan suatu kota yang ramah anak, kita tidak perlu muluk-muluk, kita mulai dari keluarga diri kita sendiri dulu saja. Kita bangun komunikasi yang intens, yang cukup bagus antara orang tua dengan anak-anak. Sehingga ketika sudah ada komunikasi ini, sudah ada penanaman nilai-nilai sejak dari dalam keluarga, harapannya ketika anak-anak kita dimanapun berada, meskipun dia memegang jet-jet katakanlah di lingkungan sekolah atau pasca lingkungan sekolah, namun dengan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua, mudah-mudahan ini anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Sehingga ke depan ketika dimulai dari sebuah lingkungan keluarga, lingkungan yang paling kecil, nanti anak-anak kita letakkan nilai-nilai yang cenderung mengarah ke kebenaran, ke arah nilai-nilai keutamaan. Nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bisa bertanggung jawab pula di luar rumah. Sehingga ke depannya nanti anak-anak ini akan bisa tumbuh berkembang menjadi dewasa, dan ketika sudah menjadi orang tua akan menjadi orang tua yang bisa menghasilkan generasi yang bisa nanti mewarisi nilai-nilai estafet untuk di masa yang akan datang. Seperti itu Mas Matur. Oke, Bu Isna. Kalau saya mungkin singkat saja Mas Hasta. Jadi untuk bisa kita menciptakan ataupun membentuk anak sesuai dengan pertumbuhan yang apa yang kita harapkan, satu saja mungkin pesan ataupun close statement kami adalah jangan pernah orang tua merasa bosan untuk mendampingi anak-anak. Jadikan orang tua sebagai teman anak, jadikan keluarga sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Mungkin itu saja Mas Hasta. Baik, ke Mbak Novi ini. Oke. Kalau buat saya sih sendiri melihatnya, ayo disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing gitu ya. Buat remaja, mari remaja kita fokus pada impianmu gitu. Jangan sampai segala sesuatu yang ada di depanmu gitu yang mengganggu itu menghambat langkahnya untuk mencapai impiannya. Kalau untuk orang tua, yang jelas orang tua harus membangun kedekatan dari mulai sekarang, mau belajar, menerima gitu, bersadar bahwa kalau ada kesalahan ya mau minta maaf, kemudian berupaya maksimal gitu bersama-sama untuk mendidik anak gitu ya. Kemudian peran dari sekolah ini yang tadi terlupakan, ada bagaimana mewujudkan lingkungan yang juga ramah terhadap anak ya, terhindar dari segala persoalan kekerasan gitu. Saya sedih sekali ya. Artinya harus dari sekolah, karena sekolah juga waktu yang cukup banyak gitu. Dan dari pemerintah kota gitu ya. Jadi artinya dengan adanya banyak pihak gitu, saya rasa bergandengan tangan gitu, bekerja sama gitu, menjadi semacam jaringan gitu yang pastinya membangun karakter anak dengan lebih baik dan lebih positif. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak Samin, Mbak Novi dan juga Bu Isna. Semoga yang disampaikan ini cukup bermanfaat untuk kita semuanya, Ji. Sama-sama. Dan juga terima kasih rekan sahabat Sonora terus bergabung sudah memilih Sonora untuk menemani suasana siang Anda. Kita ketemu lagi dengan kesempatan dan mohon pamit. Selamat siang dan selamat mendengarkan program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa.